Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Aditya Wongga. Saya dari kampus Tikom Ialindo, Prodi Sistem Informasi Strata 1 Tikom Ialindo. Di sini saya akan menjelaskan web saya, fitur-fitur yang ada pada web saya, dan apa saja yang berkait dengan web saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada indeks umum, yaitu pasien. Nah, pada tampilan ini adalah header. Di sini saya pakai header. Nah, untuk gambar bergeraknya, header bergeraknya saya pakai carousel untuk gambarnya bergerak. Dan di bawah header ada navbar. Di sini saya pakai navbar untuk. Nah, di navbar ini saya menggunakan bootstrap, maksudnya drop down link. Nah, drop down link ini saya tempatkan pada pelayanan pemeriksaan, di mana ada seperti ini. Kemudian di bawah navbar ada. Nah, kemudian di bawah navbar ada selamat datang di Kia. Di sini saya pakai alert. Nah, kemudian di bawah alert ini ada data keseluruhan, di mana data ini saya bagi menjadi dua bagian, di mana di bagian pertama ini adalah berjumlah 8, kemudian di bagian visi misi dan isi operasional dan akreditasi berjumlah 4. Kemudian, nah, kenapa di bagian sini berjumlah 8 dan di sini 4? Karena saya memakai grid basic, di mana grid basic itu terdapat jumlah. Nah, jumlah yang bagian pertama yaitu 8 dan jumlah bagian kedua yaitu 4. Kemudian pada bagian ini saya menggunakan lagi grid basic, yaitu dengan bagian ini menjadi 2, yaitu pada gambar logo ini dan pada kata-kata filosofi rumah sakit Sedari ini. Kemudian pada bagian ini saya pakai collapse. Nah, seperti ini. Di sini collapse-nya berisi konten apa saja yang ingin kita isi. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya kita menuju ke cara kerja web. Nah, di sini web ini saya buat untuk pendaftaran pasien di rumah sakit. Untuk itu kita langsung ke pelayanan pemeriksaan. Nah, pada pelayanan pemeriksaan ini terdapat menu pendaftaran pasien, di mana sebelum pasien melakukan pemeriksaan, dia harus daftar terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemeriksaan. Nah, di sini kita akan melakukan pendaftaran pasien. Di sini tanggal daftar kita isi tanggal 3. Kemudian nicknya ini namanya Siska. Kemudian tanggal lahirnya Kupang. Tanggal lahir, tempat lahir dan tanggal lahir. Tanggal lahirnya tanggal 12. Kemudian alamatnya Kupang. Kemudian telepon dan email. Password. Kemudian kategori pasien kita pakai rawat inap aja. RI. Nama ayah Bento. Kemudian nama ibu. Kemudian ayah dan ibu. Di sini kita insert code-nya. Setelah itu kita dapat dipindahkan kita pada menu di mana kita sudah melakukan pendaftaran pasien.
Nah, setelah kita melakukan pendaftaran pasien, kita akan login. Nah, di sini login kita pakai email ini dan password. Kita login. Nah, setelah kita melakukan login, pastinya kita akan mengakses fitur-fitur yang akan kita akses setelah kita login, yaitu fitur pendaftaran pasien. Tadi kita sudah melakukan pendaftaran, kemudian kita akan mendapatkan fitur melakukan pengaduan dan pemeriksaan pasien, kemudian pemberian resep obat, di mana fitur-fitur ini dapat kita akses setelah kita melakukan pendaftaran pasien dan login. Nah, kita ke menu melakukan pengaduan. Di sini ada muncul modal baru, di mana modal ini ialah modal melakukan pengaduan. Nah, di sini karena informasinya belum ada, datanya belum ada, jadi dia menampilkan pada web ini secara otomatis menampilkan informasi bahwa data tersebut belum tersedia karena si pasien belum melakukan pengaduan. Jadi kita akan melakukan pengaduan. Kita tambah data, judulnya pengaduan, isinya kemudian tanggapan infeksi, kemudian emailnya kita pakai ini. Oh, salah. Kemudian kita inserti kode. Nah, setelah itu kita dapat melakukan pemeriksaan pasien. Setelah kita melakukan pengaduan, kita akan dibawa ke pemeriksaan pasien, di mana kita akan mengisi data kita untuk melakukan pemeriksaan pasien. Nah, tanggal pemeriksaan, tinggi badan dan berat badan, dan email. Kita insert. Setelah itu ada pemberian resep. Setelah kita melakukan pemeriksaan, tentunya kita akan mendapatkan pemberian resep obat, di mana resep obat itu dapat kita dapatkan seperti ini. Di sini ada muncul lagi modal untuk pemberian resep obat, dan setelah kita tambah data baru, maka muncul lagi modal, di mana modal itu yaitu modal tambah data resep, di mana dalam modal tambah data resep terdapat tanggal dan status resep dan emailnya. Kemudian ada fitur logout, di mana setelah pasien melakukan pemeriksaan dan melakukan pendaftaran pasien dan melakukan login, dia akan mendapatkan fitur-fitur, mengakses fitur-fitur ini. Setelah dia dapat mengakses fitur-fitur ini, maka dia dapat melogout datanya di sini. Nah, setelah itu sekian penjelasan dari saya mengenai halaman indeks umum. Kemudian kita ke indeks admin. Nah, di sini juga sama, pada halaman indeks admin ini saya menggunakan header yang sama seperti di indeks umumnya, dan ada navbar. Dan navbar ini ada navbar dan ada alertnya, dan ada data-datanya. Kemudian, pada bagian navbar ini terdapat drop down link, di mana ada data master. Nah, kita langsung saja. Pada data master ini terdapat menu-menu pengolahan data admin, pengolahan data pasien, dan pengolahan data perawat, pengolahan data dokter, kemudian pengolahan data obat. Nah, pada pengolahan data admin, saat kita klik, dia akan muncul modal baru, di mana modal ini ialah modal pengolahan data admin. Kemudian dia ada juga fitur pencarian, di mana kita dapat mencari informasi
informasi mengenai data-data kita. Kemudian pada modal ini ada juga saya tambahkan fitur, di mana fitur ini yaitu fitur ubah dan hapus, di mana kita dapat mengubah data yang telah kita isi tadi. Apabila ada kesalahan pada misalkan nama atau telepon, alamat, kita dapat bisa mengubahnya dengan caranya seperti ini. Kita tinggal klik tombol ubah. Misalkan kita akan ubah alamat kita, maka kita tinggal ubah alamatnya misalkan di Bandung, maka kita klik, akan muncul lagi modal baru untuk modal ubah data admin, di mana kita dapat mengubah data kita dengan cara update record. Setelah kita melakukan ubah, kita update record, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini datanya telah terubah jadi seperti ini. Kemudian juga ada fitur untuk menghapus, di mana fitur ini dapat kita gunakan untuk menghapus data kita apabila kita merasakan ingin menghapus data kita. Nah, setelah itu kita tutup. Ada juga menu data pasien, di mana data pasien ini juga sama seperti data dokter pasien, yaitu data admin, di mana ada fitur-fitur pencari dan ada fitur ubah dan hapus. Kemudian ada juga modal, di mana ini modal baru untuk pengolahan data pasien. Kemudian kita coba tambah data untuk menambahkan data pada data pasien. Di sini kita tinggal tambah datanya, kemudian kita isi datanya sesuai data kita sendiri. Kemudian kita insert record, kemudian tutup. Kemudian ada juga menu pengolahan data perawat, sama juga ada fitur pencariannya, kemudian ada fitur ubah dan hapus. Kita di sini tambahkan data nama perawat, misalkan email, teleponnya, alamatnya, emailnya pakai ini, passwordnya, dan kemudian kita insert record. Setelah kita insert, maka dia akan muncul data baru, di mana data itu yaitu ID perawatnya dan data nama, telepon akan muncul. Kemudian kita coba untuk mengubah datanya. Kita insert record, di mana ada muncul modal baru untuk ubah datanya, data perawatnya. Misalkan kita akan ubah namanya menjadi, kita update record. Nah, di sini dia akan mengubah nama kita. Setelah itu kita lanjut ke menu pengolahan data daftar. Nah, di sini juga sama, saya pakai fitur untuk ubah dan hapus, di mana setelah itu kita pindah ke menu data transaksi, di mana ada menu pengolahan data pengajuan pemeriksaan, dan pengolahan data resep, kemudian pengolahan data resep yang dapat diakses oleh admin. Nah, di sini kita lanjut ke pengajuan pemeriksaan, di mana pengajuan pemeriksaan muncul modal baru, di mana modal ini dapat kita tambah datanya seperti ini. Kemudian kita dapat mengakses fitur ubah dan hapus datanya. Kemudian di pengolahan data resep. Nah, di mana data resep ini juga sama, kita dapat mengakses fitur ubah dan hapus. Kemudian kita dapat tambahkan datanya ini. Kemudian ada data pengolahan resep.
seperti ini juga. Kemudian pengolahan data-data reset, di mana kita juga dapat mengakses seperti ini, badan hapus, dan kita tambahkan datanya. Nah, di sini datanya kita tambah, muncul modal baru untuk menampilkan data detail resetnya. Kemudian kita lanjut ke cetak laporan, di mana cetak laporan ini ada menu-menunya, di mana menu-menunya itu yaitu laporan data pasien. Nah, pada laporan data pasien akan muncul modal baru, di mana modal ini akan menampilkan laporan data pasien keseluruhan dan laporan data pasien menurut NIF dan laporan data pasien menurut bidang kategori. Kita coba laporan data pasien menurut keseluruhan. Nah, dia akan muncul data atau laporan pasien keseluruhan, di mana datanya akan muncul seperti ini. Ada tanggal daftarnya dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut lagi ke laporan data pasien, cetak laporan, yaitu menu laporan pemeriksaan, di mana dia akan muncul laporan pemeriksaan. Di sini ada data-datanya. Kemudian kita lanjut lagi ke laporan pengaduan, di mana laporan pengaduan ini ada laporan data pengaduan keseluruhan dan laporan data pengaduan menurut periode. Kita akan lihat laporan data pengaduan keseluruhan. Dia akan muncul data laporan pasien keseluruhan. Kemudian kita lanjut lagi ke laporan data obat. Nah, di sini dia akan menampilkan data terkait obat. Kemudian ada fitur yang namanya login app, di mana kita dapat login, kita menggunakan kalender. Kemudian kita dia akan, karena di sini adminnya adalah Francisca, maka dia akan muncul pada alert ini, selamat datang di Kia Francisca. Nah, di sini Francisca ini sebagai admin. Kemudian kita coba logout. Nah, setelah kita logout, dia akan muncul tampilan di mana admin belum melakukan login. Saya kira begitu saja penjelasan dari saya mengenai laporan website, penjelasan mengenai website saya, di mana website saya ini yang bernama website Kia. Jadi, di mana juga Kia ini adalah website untuk saya buat dengan tujuan untuk kesehatan, maksudnya untuk website kesehatan, di mana untuk masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan dapat memeriksakan dirinya di rumah tanpa harus ke rumah sakit, atau juga bisa ke rumah sakit tapi dengan mengakses web ini untuk melakukan pemeriksaan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.